Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Arifin Maksum, Magister Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi terkait dengan materi psikologi sosial. Kami dari kelompok 13. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridwan Agung Aruzi, yang bertugas sebagai moderator berjalannya perkuliahan pada kali ini. Next. Adapun anggota kelompok 13 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Ardalia Putri Fauzia. Yang kedua, Fitria Islamiyah. Yang ketiga, Muhammad Ridwan Agung Aruzi. Next. Pembahasan pada kali ini itu mengenai daftar isi. Yang 4 daftar isi yaitu, yang pertama, psikologi sosial. Yang kedua, kepemimpinan dalam psikologi sosial. Yang ketiga, keterkaitan psikologi sosial dengan ilmu lainnya. Yang keempat, individu, keluarga, masyarakat, pengaruh masyarakat terhadap perkembangan sosial. Next. Yang pertama, psikologi sosial. Next. Definisi psikologi sosial. Psikologi sosial secara umum merupakan cabang dari ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya yang menguraikan kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Pertumbuhan dan perkembangan psikologi sosial yang berkaitan erat dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi menyebabkan banyaknya definisi psikologi sosial yang diberikan oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan. Menurut para ahli, David Oskars tahun 1999, psikologi sosial adalah ilmu yang berusaha secara sistematis untuk memahami perilaku sosial, mengenai cara mengamati orang lain dan situasi sosial, cara orang lain bereaksi terhadap kita, dan cara kita dipengaruhi oleh situasi sosial. Yang kedua dari Shaw and Contanzo pada tahun 1970. Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku individual sebagai fungsi stimulus-stimulus sosial. Definisi ini tidak menekankan stimulus eksternal ataupun proses internal, tetapi hubungan timbal balik antara keduanya. Stimulus diberi makna tertentu oleh manusia. Next. Tujuan psikologi sosial. Secara teoritis, yaitu memahami tingkah laku sosial, mengendalikan tingkah laku sosial, dan memprediksi tingkah laku sosial. Secara praktis, yaitu memecahkan masalah sosial secara konflik, prasangka, ketegangan sosial, kesukuan, dan diskriminasi. Psikologi sosial memberikan pencerahan tentang cara pemikiran manusia berfungsi dan memperkaya jiwa masyarakat. Next. Letak psikologi dalam sistematika pengetahuan dan kedudukan psikologi sosial dalam lapangan psikologi. Yang pertama, kedudukan psikologi dalam sistematika pengetahuan. Sejak tahun 1878 yang dipelopori oleh J.B. Watson, istilah psikologi sebagai ilmu jiwa tidak digunakan lagi, tetapi digunakan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku karena ilmu pengetahuan menghendaki objeknya dapat diamati, dicatat, dan diukur, sedangkan jiwa dipandang terlalu abstrak. Dan jiwa hanyalah salah satu aspek kehidupan individu. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains memiliki 3 fungsi, yaitu menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan. Selanjutnya, kedudukan psikologi dalam lapangan psikologi. Psikologi teoritis, psikologi teoritis digolongkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, psikologi umum yang menguraikan dan menyelidiki kegiatan-kegiatan psikis pada manusia dewasa dan normal, termasuk kegiatan pengamatan, pemikiran, intelijensi perasaan, kehendak, motif-motif, dan sebagainya. Yang kedua, psikologi khusus yang menguraikan dan menyelidiki segi-segi khusus kegiatan psikis manusia, yaitu psikologi perkembangan menguraikan perkembangan kegiatan psikis manusia dari kecil sampai dewasa dan lebih lanjut. Yang kedua, psikologi kepribadian menguraikan struktur kepribadian manusia sebagai suatu
keseluruhan serta mengenai jenis-jenis atau tipe kepribadian. Next. Latar belakang perkembangan pemikiran psikologi sosial. Sejarah psikologi dapat ditelusuri pada masa Yunani kuno, pada tahun 1600-an. Filsuf Prancis yang terkenal, René Descartes, memperkenalkan konsep dualisme yang menekankan pada tubuh dan pemikiran. Dan pada dasarnya adalah dua entitas terpisah yang berinteraksi bersama untuk membentuk pengalaman. Pada pertengahan abad 19 muncul Wilhelm Wundt, seorang ahli fisiologi Jerman yang terkenal akan karya-karyanya menguraikan hubungan yang paling penting antara fisiologi dan psikologi. Dia mempelajari tentang kesadaran manusia dan berusaha untuk menerapkan metode eksperimental tertentu untuk mempelajari proses mental internal. Proses ini sekarang dikenal dengan introspeksi diri. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-20, muncul pemikiran yang kita kenal dengan psikologi humanistik, konsep teoritis yang meletakkan penekanan pada pengalaman sadar. Disiplin ilmu psikologi telah mengalami pertumbuhan dan perubahan besar sejak awal kemuncul Wilhelm Wundt. Psikologi sejak itu terus berubah dan berkembang, membawa perspektif baru. Penelitian psikologi sekarang berfokus pada banyak aspek dari perilaku manusia dari pengalaman yang mengacu pada faktor budaya dan sosial, serta pengaruhnya pada perilaku manusia. Next. Teori psikologi sosial. Teori penguatan, yaitu reinforcement theory. Teori penguatan ini berdasarkan pendekatan behaviorisme, terdiri dari beberapa teori, yaitu yang pertama, teori belajar sosial dan imitasi, the theories of social learning and imitation. Mekanismenya dibagi menjadi tiga, yaitu same behavior, perilaku yang menyatakan tingkah yang sama antara dua individu terhadap rangsangan yang sama. Yang kedua, match dependent behavior, perilaku meniru orang lain yang dianggap lebih superior. Perilaku pihak kedua akan menyesuaikan perilaku pihak pertama. Yang ketiga, copying, yaitu perilaku meniru atau dasar isyarat tingkah laku dari model yang diberikan, termasuk model di masa lampau. Selanjutnya ada observational learning. Teori ini dapat pula menerangkan timbulnya emosi yang sama dengan emosi pada model. Menurut mereka terdapat 3 macam pengaruh tingkah laku model ini. Yang pertama, modeling efek, meniru melakukan tingkah laku baru sesuai dengan model. Yang kedua itu inhibition and disinhibition. Tingkah laku tidak sesuai dengan tingkah laku model akan dihambat dan tingkah laku yang sesuai dengan model akan dihapus segala hambatannya. Yang ketiga, facilitation effect. Perilaku model sudah dipelajari oleh peniru, kemudian muncul lagi dengan memahami perilaku model. Selanjutnya itu yang kedua, teori penguatan sosial. Social reinforcement exchange theories. Teori ini dibagi menjadi beberapa, yaitu teori hasil interaksi, the theory of interpersonal independence. Yang selanjutnya itu teori tingkah laku sosial dasar. Behavior sociological model of social exchange. Yang selanjutnya teori hasil interaksi, itu teori of interpersonal independence. Yang terakhir itu teori fungsional dari interaksi otoriter, yaitu equality theory. Selanjutnya itu teori orientasi lapangan, field theoretical orientation. Cara penting pendekatannya menurut Lewin et al. Yaitu penggunaan metode konstruktif, pendekatan dinamis, penekanan pada proses psikologis, analisis didasarkan pada situasi secara keseluruhan. Perbedaan antara masalah yang sistematis dan teoris, historis, dan representasi matematis dari situasi psikologis. Next.
Selanjutnya, masih dalam teori psikologi sosial, teori peran yaitu role theory. Bindel dan Thomas membagi peran dalam 4 golongan, yaitu 1. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Yang kedua, perilaku yang muncul dalam interaksi. Yang ketiga, kedudukan orang dalam perilaku. Yang keempat, kaitan antara orang dan perilaku. Selanjutnya, ada teori orientasi kognitif, yaitu cognitive theory orientation. Teori ini berhubungan dengan proses kognitif yang dibagi menjadi beberapa macam teori lagi, yaitu menurut Cringe dan Crutchfield's cognitive theory. Motivasi bersifat molar, melibatkan kebutuhan dan tujuan. Selanjutnya yaitu cognitive consistency theories. Teori ini berpangkal pada perasaan yang ada pada seorang P terhadap orang lain dengan X, dan hal ini lainnya X. Selanjutnya, teori atribusi. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana seorang menentukan sikap, sifat, atau karakteristik. Selanjutnya, yang terakhir adalah theories of social comparison, judgment and perception. Proses saling mempengaruhi dan perilaku bersaing dalam interaksi sosial menimbulkan kebutuhan untuk menilai diri sendiri dengan membandingkan diri dengan orang lain. Next. Objek psikologi sosial terbagi menjadi 2, objek pembahasan psikologi secara umum dan objek pembahasan psikologi sosial. Objek pembahasan psikologi secara umum meliputi manusia serta kegiatannya dan gejala-gejala jiwa, seperti kemauan, perasaan, dan cara berpikir yang tidak berkaitan dengan alam sekitar. Lalu, objek pembahasan psikologi sosial meliputi kegiatan-kegiatan manusia di lingkungan sosial dan manusia sebagai anggota di dalam masyarakat, seperti hubungan antar individu. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa objek dari ilmu psikologi sosial adalah tingkah laku individu yang timbul di dalam lingkungan sosialnya, sedangkan masalah utama yang dipelajari adalah mengenal pengaruh sosial, karena pengaruh sosial lah yang menjadi pengaruh penting dalam tingkah laku yang dilakukan seseorang. Next. Materi selanjutnya adalah metode dalam psikologi sosial. Branscombe dan Byron menuliskan bahwa ada 3 metode yang sering kali digunakan dalam psikologi sosial, yakni yang pertama observasi sistematik, yang kedua statistik korelasi, dan yang ketiga eksperimen, yang akan saya jelaskan satu persatu. Observasi sistematik. Dalam observasi sistematik, peneliti melakukan pengamatan dengan hati-hati dan pengukuran yang akurat terhadap perilaku yang spesifik dari manusia. Dengan melakukan observasi, peneliti berarti melakukan pengamatan perilaku dalam latar hidup alami manusia. Yang kedua, ada statistik korelasi. Korelasi berusaha untuk mencari hubungan antar variabel atau inferensial. Istilah korelasi merujuk pada kecenderungan sebuah hal diasosiasikan dengan perubahan-perubahan dalam hal lain. Dan yang metode yang ketiga adalah eksperimen. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam eksperimen, yaitu yang pertama, kekuatan sebuah variabel yang memengaruhi aspek perilaku sosial yang berubah, dan yang kedua, efek perubahan yang bisa diukur. Next. Pembahasan selanjutnya adalah tahapan masa kelahiran psikologi sosial. Yang pertama, masa pra-kelahiran. Psikologi dikokohkan sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Dengan didirikannya laboratorium pertama di dunia di Leipzig oleh Wundt pada tahun 1879, bibit-bibit psikologi mulai tumbuh. Dan yang kedua, masa awal kelahiran. Psikologi sosial ditandai dengan lahirnya 2 buah buku berjudul yang sama, yaitu Psikologi Sosial, yang ditulis oleh ilmuwan dari disiplin ilmu yang berbeda, yaitu Meadow-Gale dan Ross, yang merupakan seorang sosiolog yang berpendapat bahwa perilaku sosial disebabkan oleh imitasi atau sugesti.
Yang ketiga, masa Perang Dunia I dan II. Perhatian psikologi sosial berkembang ke arah studi tentang otoritarisme atau kekuasaan. Setelah Perang Dunia selesai, perhatian psikologi beralih ke proses individual dan psikologi sosial mulai mempelajari interaksi sosial. Next. Yang keempat, masa mutakhir. Proses pendewasaan psikologi sosial mencapai puncaknya antara tahun 1970 sampai tahun 1980 dengan berbagai penelitian mengenai atribusi, sikap, atau attitude, perbedaan jenis kelamin atau gender, diskriminasi seksual, psikologi lingkungan, psikologi masa, dan sebagainya. Dan yang kelima, masa yang akan datang. Perkembangan psikologi sosial masih akan berlanjut di masa yang akan datang, pasca tahun 1990-an. Cirinya adalah penelitian kognisi dan penerapan psikologi sosial yang makin canggih yang menggunakan perspektif kultural yang multidimensional atau psikologi lintas budaya dan kemajemukan sosial. Next. 2. Kepemimpinan dalam psikologi sosial. Next. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Menurut Ordway, Ted, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Richard L. Duff mengemukakan konsep kepemimpinan dalam satu definisi, yaitu pengaruh hubungan antara pimpinan atau pengikut atau followers, yang bermaksud pada perubahan dan hasil nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Berdasarkan definisi tersebut mencakup 7 unsur yang esensial dalam kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin atau leader. Yang kedua, hubungan timbal balik. Yang ketiga, pengikut atau followers. Keempat, maksud atau intention. Yang kelima, perubahan. Yang keenam, tujuan bersama atau shared purpose. Dan yang terakhir, tanggung jawab pribadi atau personal responsibility. Next. Faktor-faktor yang menentukan seorang menjadi pemimpin. Yang pertama, operational leadership. Orang yang paling banyak inisiatif dapat menarik dan dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus, serta menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam kelompoknya. Yang kedua, pendekatan kepemimpinan. Dalam teori kepemimpinan dikenal 3 model pendekatan dasar, yaitu yang pertama model sifat atau trait model, yang memusatkan bawahannya pada karakteristik personal pemimpin. Yang kedua, model perilaku atau behavior model yang memusatkan pada tindakan pemimpin. Yang ketiga, model kontingensi atau contingency model yang menilai hubungan antara karakteristik situasi yang ada dengan perilaku yang dimiliki seorang pemimpin. Dari ketiga model tersebut, contingency model lebih dekat pada pembahasan aspek psikologis kepemimpinan. Next. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan sifat yaitu Treaty Theory. Analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari permusatan perhatian pemimpin itu sendiri. Yang kedua, teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang berdasarkan teori ini memiliki kecenderungan pada menggambarkan hubungan akrab dengan bawahannya. Yang ketiga, teori kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu sistem manajemen yang optimum. Sistem tergantung pada tingkat perubahan tingkah lakunya lingkungannya. Sistem ini disebut dengan sistem organik sebagai lawan sistem mekanistik. Selanjutnya ada teori behavioristik.
Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengaku adanya kecerdasan bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Selanjutnya adalah teori humanistik. Teori ini lebih menekankan pada prinsip kemanusiaan. Teori humanistik biasanya dicirikan dengan adanya suasana saling menghargai dan adanya kebebasan. Next. Kriteria, karakteristik, kompetensi, peran, dan fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu kriteria kepemimpinan. Pengaruh. Terdiri dari beberapa, itu salah satunya pengaruh. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukung yang turut membesarkan nama sang pimpinan. Pengaruh itu menjadikan sang pemimpin diikuti dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakan sang pemimpin. Selanjutnya ada kekuatan atau power. Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena ia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Yang ketiga itu wewenang. Wewenang di sini dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal kebijakan. Yang ketiga pengikut. Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan, atau power dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya. Selanjutnya adalah yang kedua, karakteristik kepemimpinan. Yang pertama itu cerdas. Kecerdasan didapat dari hasil belajar sehingga kaya akan ilmu pengetahuan. Jika seorang akan cerdas, maka sangat diperlukan semangat belajar dengan tekun dan rajin. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang ideal harus bertanggung jawab dalam artian bahwa bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap anggotanya dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah jujur. Seorang pemimpin yang ideal harus jujur, searching akan mampu untuk terbuka pada anggotanya dalam segala kebijakan yang diambil. Yang keempat, dapat dipercaya. Seorang pemimpin ideal harus langsung dapat dipercaya sehingga akan semua mampu untuk saling percaya dan pemimpin tidak ada kecurigaan. Yang selanjutnya inisiatif. Seorang pemimpin yang ideal harus inisiatif sehingga akan mampu untuk memutuskan segala hal dengan benar. Yang selanjutnya itu konsisten dan tegas. Konsisten dalam artian seorang pemimpin akan mampu menjelaskan setiap aturan dan kebijakan, sedangkan tegas yang dalam artian bahwa seorang pemimpin tidak membebaskan anggotanya namun mengekang anggotanya. Selanjutnya itu adil. Seorang pemimpin yang ideal harus membuat adil sehingga mampu untuk memperlakukan anggotanya dengan memperlakukan yang sama sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Selanjutnya lugas. Seorang pemimpin yang ideal harus lugas sehingga akan mampu untuk menjelaskan pemikirannya secara langsung dan tidak bertele-tele. Yang ketiga adalah kompetensi kepemimpinan. Menurut Drucker 2006, pemimpin seharusnya memiliki 3 bidang kemampuan, yaitu kompetensi, yaitu diantaranya 1. Kemampuan pribadi. Memiliki integritas tinggi, memiliki visi yang jelas, inteligensi tinggi, kreatif, dan inovatif, tidak mudah merasa puas, fleksibel, dan memiliki kematangan jiwa, sehat, jasmani, dan rohani, wibawa dan karismatik, mempunyai idealisme dan cinta tanah air. Selanjutnya yang kedua adalah kemampuan kepemimpinan, leadership mastery. Memiliki kemampuan motivasi orang lain, membuat keputusan yang cepat dan tepat, mempengaruhi orang lain, mengelola konflik berorganisasi, memimpin tim kerja, mengendalikan stres, dan keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya ini kemampuan berorganisasi, organization mastery, yang memiliki kemampuan mengembangkan organisasi, manajemen strategik, meraih peluang, mengadakan pengkaderan generasi penerus, memahami aspek makro dan mikro ekonomi, dan keterampilan operasional. Next. Pembahasan selanjutnya ada peran dan fungsi kepemimpinan. Peran kepemimpinan. Para ahli mengemukakan bahwa peranan yang perlu ditampilkan pemimpin adalah
A. Mencetuskan ide atau sebagai seorang kepala. B. Memberi informasi. C. Sebagai seorang perencana. D. Memberi sugesti. E. Mengaktifkan anggota. F. Mengawasi kegiatan. G. Memberi semangat untuk mencapai tujuan. H. Sebagai katalisator. I. Mewakili kelompok. J. Memberi tanggung jawab. Dan K. Menciptakan rasa aman dan sebagai ahli dalam bidang yang dipimpinnya. Next. Perilaku dan implikasi kepemimpinan. 1. Kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan. Para karyawan atau bawahan memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan tidak akan ada pemimpin. 2. Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang dengan kekuasaannya, his or her power, mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Para pemimpin dapat menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan atau kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi. 3. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri atau integrity. Sikap bertanggung jawab yang tulus atau compassion. Pengetahuan atau cognizance, keberanian bertindak dengan keyakinan atau komitmen, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain atau confidence, dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain atau communication dalam membangun organisasi. Next. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, individu, keluarga, masyarakat. Pengaruh masyarakat terhadap perkembangan sosial. Next. Konsep individu. Pengertian individu. Individu berasal dari bahasa Latin individuum, yaitu satuan terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Individu menurut konsep sosiologis artinya manusia yang hidup berdiri sendiri, tidak mempunyai kawan atau sendiri. Menurut Sudiman Kartohadiprodjo, individu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Pengaruh lingkungan terhadap individu. Individu hidup bersama lingkungan alamnya, baik lingkungan material maupun lingkungan sosial. Faktor lingkungan yang sangat mendukung dan menolong kehidupan jasmani dan rohani menyebabkan individu dapat berkembang. Next. Selanjutnya, konsep masyarakat. Masyarakat atau sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab musyarak. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen atau saling tergantung satu sama lain. Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Berikut ini pengertian masyarakat menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Linton atau ahli antropologi, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah mencakup lama hidup bekerja sama sehingga dapat mengorganisasi dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Yang kedua, menurut M.J. Herzkovits, masyarakat adalah kelompok individu yang dikoordinasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu. Next. Pengaruh masyarakat terhadap perkembangan sosial. Perkembangan sosial manusia dimulai dari masa bayinya. Bayi merupakan makhluk sosial sejak awal hidupnya. Pada usia 1 bulan, bayi bereaksi terhadap suara dan wajah seseorang. Antara 2 dan 3 bulan, bayi mengembangkan senyum sosial, yaitu mereka mulai tersenyum hampir pada setiap orang. Ini merupakan perkembangan yang penting karena mengundang orang dewasa untuk berinteraksi dengan bayi. Dalam masa perkembangan selanjutnya, beberapa hal yang terjadi dalam hidupnya antara lain yang pertama, proses imitasi dalam kehidupan seorang anak. Salah satu dari hal yang meniru ini ialah untuk memajukan interaksi sosial. Anak-anak lebih mungkin meniru suatu tindakan yang telah disetujui. Yang kedua, memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain.
Anak usia 2 tahun mulai mengarahkan perilaku orang lain. Tujuannya bukan untuk mendapatkan benda tertentu, tetapi untuk mempengaruhi orang dewasa. Anak tidak akan memberi perintah jika mereka tidak berharap orang tua mematuhi mereka. Yang kedua, memiliki empati. Yang dimaksud di sini ialah kemampuan untuk menghargai persepsi dan perasaan orang lain. Hal ini ditunjukkan dengan sikap anak kita, mereka melihat orang lain terluka atau tertekan. Next. Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan psikologi sosial dengan ilmu lainnya. Next. Keterkaitan psikologi sosial dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan psikologi sosial dengan psikologi. Perbedaan antara psikologi sosial dan psikologi terletak pada fokus studinya. Fokus perhatian studi psikologi sosial lebih dominan pada perilaku individu, sementara sosiologi lebih memfokuskan pada masyarakat dan budaya yang melingkupi individu. Yang kedua, hubungan psikologi sosial dengan antropologi. Dalam perkembangannya, fokus pendekatan psikologi pada keanekaragaman kebudayaan berubah. Minat terhadap hubungan pengasuhan semasa anak-anak dan kepribadian setelah dewasa tetap dipertahankan, namun beberapa ahli antropologi mulai meneliti faktor-faktor determinan yang mungkin menjadi penyebab dari kebiasaan pengasuhan anak yang beragam. Pendekatan psikologis dalam antropologi budaya adalah dengan menghubungkan variasi dalam pola budaya dengan masa pengasuhan anak, kepribadian, kebiasaan, dan kepercayaan yang mungkin menjadi konsekuensi dari faktor psikologis dan prosesnya. Next. Yang ketiga, hubungan psikologi sosial dengan ilmu politik. Psikologi merupakan ilmu yang mempunyai peranan penting dalam bidang politik, yaitu masa psikologi. Penting bagi politisi untuk menyelami gerakan jiwa dari rakyat pada umumnya dan golongan tertentu pada khususnya. Psikologi sosial dapat menjelaskan bagaimana sikap dan harapan masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan masyarakat. Yang keempat, hubungan psikologi sosial dengan ilmu komunikasi. Psikologi komunikasi merupakan ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Yang kelima, hubungan psikologi sosial dengan ilmu alam. Pada permulaan abad ke-19, psikologi dalam penelitiannya banyak terpengaruh oleh ilmu alam. Psikologi disusun berdasarkan hasil eksperimen. Objek penelitian psikologi meliputi manusia dan tingkah lakunya yang selalu hidup dan berkembang. Sementara, objek penelitian ilmu alam adalah benda mati. Next, yang keenam, hubungan psikologi sosial dengan ilmu filsafat. Filsafat merupakan hasil akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran yang sedalam-dalamnya. Dalam penyelidikannya, filsafat berangkat dari apa yang dialami manusia. Ilmu psikologi menolong filsafat dalam penelitiannya. Kesimpulan filsafat tentang kemanusiaan akan pincang dan jauh dari kebenaran jika tidak mempertimbangkan hasil psikologi. Yang ketujuh, hubungan psikologi sosial dengan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak lahir sampai mati. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik jika tidak didasarkan pada psikologi perkembangan. Hubungan kedua disiplin ilmu ini melahirkan psikologi pendidikan. Next. Terima kasih. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan diskusi dan pertanyaan di kolom komentar Google Classroom di bawah ini.